Cahaya keemasan mengaburkan langit dan matahari, bahkan jika jaraknya sangat jauh, menyebabkan gempa besar di bawah kaki Qin Yichen bergetar, dan hampir tidak mungkin bagi Kasa dan Ana untuk berdiri di depan cahaya keemasan ini dalam sekejap. Ini. Pedang sumpah kemenangan Arthur ada di depannya, dan Qin Yichen mengangkat tangannya untuk memblokir cahaya keemasan. Ini, cahaya keemasan yang luas dan keras, tidak kehilangan fluktuasi ilahi dari cawan suci. Itu adalah amukan hebat yang menutupi segalanya, seperti cemoohan raja, mengubah semua orang yang tidak mendongak untuk berlutut menjadi bubuk. Itu adalah dominasi tanpa batas, seperti berdiri dengan bangga di puncak gunung, di atas raja. Kekuatan cahaya keemasan ini tidak hanya sangat menakutkan, tetapi Taoyun yang terkandung di dalamnya, lebih kuat dari Ksatria Raja Arthur. Raja Ksatria mengenakan baju besi perak dan gaun biru. Kecemerlangannya ketika dia bangun sama suci dan sombongnya dengan perak, dan cahaya keemasan yang membuat mata Qin Yichen sedikit sakit ini seperti emas, simbol kekayaan paling mulia di dunia. Tanda seru. Dibandingkan dengan sumber cahaya keemasan ini, Raja Ksatria tampaknya sangat menyukai kesenjangan antara perak dan emas. Meskipun perak juga merupakan barang berharga, pada akhirnya akan kalah dari yang paling mulia. Apa ini? Tanda seru. Apa Holy Grail sudah bergeser? Qin Yichen terkejut, tetapi melihat Arthur dengan pedang berat di depannya menggigit giginya dan rambut pirangnya yang berkibar. Tidak. Ini juga nafas dari kebangkitan roh heroik. Ini adalah roh heroik. Ini adalah roh heroik yang dipanggil oleh peserta lain. Qin Yichen terkejut. Ini juga gelombang kebangkitan roh heroik. Tanda seru. Jelas, nafas cahaya keemasan ini jauh lebih kuat daripada milik Raja Ksatria. Qin Yichen tercengang. Bukankah itu berarti bahwa Raja Ksatria adalah kelompok roh kepahlawanan terkuat? Bagaimana dibandingkan dengan cahaya keemasan ini? Celahnya terlihat dengan mata telanjang. Qin Yichen tidak memperhatikan bahwa ketika Arthur melihat cahaya keemasan yang mengerikan, penghinaan yang kuat dan peperangan muncul di mata birunya, seperti musuh lama yang tidak bisa mentolerir dua harimau. Hahaha, tidak peduli siapa kamu percaya, itu adalah kemuliaan seumur hidupmu untuk membangunkan raja ini. Cahaya keemasan berjarak puluhan ribu mil jauhnya, tetapi Qin Yichen mendengar ledakan tawa arogan dan arogan. Tawa itu terdengar seperti raja kesepian yang berdiri di atas tahta yang terbuat dari emas murni, menghancurkan orang-orang di bawah kakinya. Bajingan, raja yang tak terkalahkan telah terbangun. Saat kamu merasakan kekuatan raja ini, kamu harus tahu milik siapa cawan suci itu. Bajingan-bajingannya, tolong gunakan semua yang kamu miliki untuk menyenangkan raja ini. Cepat dan temukan raja ini. Jika aku sendiri yang menemukanmu bajingan, itu akan menjadi penghujatan terhadap raja. Mata Qin Yichen melebar, dan dia akhirnya mengerti mengapa cahaya keemasan itu begitu agung. Ini adalah paparan langsung dari posisinya dan menantang semua peserta. Tidak, bukan tantangan. Kesombongan arogan itu jelas akan menghancurkan semua orang sampai mati. Tampaknya memperlakukan orang kuat lainnya sebagai semut. Biarkan mereka menyerahkan diri alih-alih membiarkan dia mencarinya sendiri. Arogansi penghinaan semacam ini membuat Qin Yichen terkejut. Apakah ini benar-benar berpura-pura menjadi raja? Itu sangat terkenal ketika semua orang tidak tahu keberadaan pesaing lain. Namun, keheranan Qin Yichen bukanlah hal yang aneh. Tetapi hanya tawa liar di kejauhan ini sudah cukup untuk membuat Ana dan Kasa bergidik. Mata indah darah emas mantan itu sebenarnya takut. Seolah-olah itu bukan roh heroik yang bangun sama sekali, tapi jahat. Setan dibangkitkan. Ya, itu Gilgamesh. Raja segala raja. Raja roh-roh heroik. Itu dia. Dia benar-benar bangun. Hanya tawa seperti peringatan ini seperti kehendak raja kepada Kasa, membuatnya lemas ke tanah, dengan ketakutan di matanya. Qin Yichen yakin bahwa dia melihat iblis berdasarkan tingkat pencucian otak tongkat dewa tua. Aku tidak begitu takut. Itu tiran. Raja yang adalah dewa tetapi membawa semua kejahatan umat manusia. Kenapa dia bangun? Gilgamesh. Ketika dia mendengar nama ini, wajah Qin Yichen berangsur-angsur menjadi serius. Ada beberapa kitab suci, dan mereka terutama menyanyikan kemuliaan para dewa, yang setara dengan buku-buku cuci otak bagi orang-orang yang percaya oleh para dewa. Oleh karena itu, tidak banyak catatan tentang legenda Raja Ksatria. Namun, Gilgamesh, namanya, muncul dalam kitab suci. Raja pahlawan. Raja dari segala raja. Legenda mengatakan bahwa itu adalah dewa. Setidaknya, dia sudah menjadi 2/3 dari dewa. Sepertiga yang tersisa adalah manusia. Namun, kemanusiaan yang dia miliki telah mewarisi kejahatan dalam kemanusiaan. Kejam, sombong, nakal, hina untuk semuanya. Kemanusiaan semacam ini seharusnya menjadi bajingan yang ditolak, tetapi 2/3 dari keilahian memberinya kekuatan yang sangat kuat. Di bawah latar belakang kekuatan ini, kebrutalan itu tampaknya menjadi cara rajanya. Menjadi ibu kota penghinaannya untuk segalanya. Itu adalah keberadaan apapun yang tidak layak untuk dia hadapi,
dan dia akan dianggap sebagai orang yang sombong bajingan. Untuk hidup, itu juga penuh dengan ketidakpedulian yang kejam. Baginya, hidup tidak lain adalah panjangnya napas. Dalam. Kemudian berhenti bernapas. Tapi yang lebih menakutkan adalah di mata Gilgamesh. Bajingan tak berguna itu sia-sia meski hanya bernapas hidup-hidup. Ya, saya dihancurkan sampai mati. Kekuatan Gilgamesh tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan Qin Yi Chen percaya bahwa sifat kami dari kanon ilahi dapat menyanyikan pujian bagi yang kuat dari ras manusia. Kekuatan yang pertama seharusnya hanya lebih kuat tetapi tidak lebih lemah dari yang tercatat dalam kanon ilahi. Di paling tidak, itu juga sedikit. Tidak membual. Itulah keberadaan yang membuat neraka bergetar. Sangat disayangkan bahwa sepertiga dari sifat manusianya yang jahat mencegahnya menjadi eksistensi superior di antara para dewa. Kesombongan dalam sifat manusia membuatnya meremehkan kekuatan iblis, dan akhirnya mati di bawah pengepungan banyak iblis. Tapi meski begitu, kamu hanya bisa mendengarnya dari Ana dan bahkan alamat makhluk hidup ke Gilgamesh. Yang terakhir adalah roh kepahlawanan yang paling pantas. Mungkin Raja Ksatria Arthur adalah kelompok terkuat, dan ada roh kepahlawanan lain yang bisa menandinginya. Tetapi Gilgamesh adalah yang terkuat, bukan salah satu dari mereka. Kau tiba-tiba terbangun juga. Apakah ini pertarungan yang menentukan? Mata Arthur bergetar, dan pedang sumpah kemenangan di tangannya juga menjerit, sampai cahaya keemasan yang arogan menghilang, dan sulit untuk berhenti untuk waktu yang lama. Kepanikan Kasa dan Ana tidak akan tenang dengan hilangnya cahaya keemasan. Karena kesombongan yang meremehkan segalanya, itu mewakili pesaing lain yang berpartisipasi dalam pertempuran cawan suci dan membangunkan Gilgamesh, raja pahlawan terkuat. Dan mereka direduksi menjadi lawan Gilgamesh, menjadi lawan terakhir. Mereka hanya akan memiliki takdir, yaitu, dilindas oleh kekejaman dan kekejaman raja. Gilgamesh, ternyata dia, dan seseorang bisa membangunkan tiran. Sudah berakhir, sudah berakhir. Kali ini bahkan Raja Ksatria pemberani tidak akan pernah bisa mempertahankan kemenangan. Qin Yi Chen tertegun di tempat. Apakah itu benar-benar acak? Bagaimana orang lain bisa memanggil pahlawan terkuat? Pasti ada yang teduh. Saya ingin pensiun.